3 hari sepeninggal Siti Jenar, Sunan Giri melihat jasad Syekh kontroversial itu masih utuh. Ia mendengar suara Syekh Siti Jenar memberinya salam, kemudian menghilang. Walaupun dianggap sesat, namun para pengikut Syekh Siti Jenar tetap menganggap manunggaling kawula Gusti tidak menyimpang. Menurut mereka, Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling kawula Gusti bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhannya, berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Nama Syekh Siti Jenar cukup dikenal kalangan masyarakat Jawa. Apalagi kalau bukan soal ajaran kontroversialnya tentang manunggaling kawula Gusti. Dari ajaran yang dianggap sesat itulah Syekh Siti Jenar akhirnya harus berhadapan dengan hukuman mati. Sebagai seorang Syekh Siti Jenar, sebenarnya juga memiliki andil dalam menyebarkan agama Islam pasca runtuhnya Majapahit di tangan Raden Patah, pemimpin kerajaan Demak. Namun oleh para wali, apa yang diajarkan Syekh Siti Jenar dianggap salah, lagi menyimpang. Ajaran Syekh Siti Jenar terungkap saat para wali dan sejumlah tokoh Islam kala itu menggelar pertemuan di Istana Argapura, Giri, Gresik. Hadir di antaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bonang, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, dan juga Syekh Siti Jenar. Masing-masing pemuka agama Islam itu menyampaikan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang agama. Namun tiba giliran Syekh Siti Jenar, apa yang diucapkannya justru membuat seluruh wali sontak tercengang. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga, kata Syekh Siti Jenar. Beberapa wali langsung meminta Syekh Siti Jenar untuk bertobat karena telah menyamakan diri dengan Tuhan. Namun Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan bahkan ia tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Atas ucapan itu, Prabu Satmata, Sunan Giri hendak menghukum Syekh Siti Jenar agar ajaran yang dinilai sesat itu tak tersebar. Apalagi saat itu siar Islam tengah berkembang di tengah masyarakat, sehingga para wali khawatir nantinya umat malah akan menjadi sesat. Setelah pertemuan tersebut, para wali mengadakan pertemuan kedua. Agenda pertemuan yang kali ini yakni membahas untuk memberi hukuman kepada Syekh Siti Jenar. Dalam kesempatan itu, Syekh Siti Jenar malah semakin berani. Saat ditanya, Syekh Maulana Maghribi dengan lantang ia menjawab, "Ya Allah, nama hamba, tidak ada Allah selain Siti Jenar. Sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada." Karena itulah akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Tentang bagaimana Syekh Siti Jenar dieksekusi juga tidak diketahui secara pasti, karena ada banyak versi yang mengiringi kepergiannya. Ada yang menyebut Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kalijaga
dalam suatu pertarungan. Namun ada pula yang mengatakan jika hidup Syekh Siti Jenar berakhir dengan cara dipenggal kepala bersama 3 orang pengikutnya. Demikian juga dengan lokasi makam tempat Syekh Siti Jenar disemayamkan ataupun dikuburkan. Para pengikut Syekh Siti Jenar maupun masyarakat saat ini pun juga tidak mengetahui pusara Syekh Siti Jenar berada. Namun dalam cerita wali ada pula yang menyebutkan jika 3 hari sepeninggal Siti Jenar, Sunan Giri melihat jasad Syekh kontroversial itu masih utuh. Ia mendengar suara Syekh Siti Jenar memberinya salam, kemudian menghilang. Walaupun dianggap sesat, namun para pengikut Syekh Siti Jenar tetap menganggap manunggaling kawula Gusti tidak menyimpang. Menurut mereka, Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling kawula Gusti bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhannya, berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."